Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Syahrani dari 12A2, ingin membahas mengenai materi ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ahli hukum Islam atau mujtahid untuk menetapkan hukum suatu permasalahan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Adapun hukum ijtihad, yang pertama fardu ain. Fardu ain adalah wajib bagi seorang untuk dirinya sendiri atau saat harus menjawab masalah yang belum ada hukumnya dan dikhawatirkan. Yang kedua, fardu kifayah, wajib secara kolektif. Jika sudah ada mujtahid lain yang melakukannya, maka gugur kewajiban yang lain. Yang ketiga, sunnah, dianjurkan untuk masalah baru, baik diminta maupun tidak. Yang terakhir, haram, jika ijtihad bertentangan dengan dalil yang sudah pasti disebut qat'i. Fungsi ijtihad, yang pertama arujuk atau kembali, mengembalikan ajaran Islam ke Al-Quran dan Sunnah dari interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, al-ihya atau menghidupkan kembali nilai dan semangat Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, al-inabah atau pembenahan, membenahi hasil ijtihad ulama terdahulu yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi sekarang. Bentuk ijtihad, yang pertama ijma, yaitu suatu kesepakatan yang diambil oleh para ulama mengenai suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, qiyas, adalah metode menetapkan hukum dengan menyamakannya masalah baru dengan masalah lama yang sudah ada hukumnya karena memiliki kesamaan sebab atau sifat. Yang ketiga, maslahah mursalah, yang dimaksud dengan maslahah mursalah yaitu menetapkan sebuah hukum yang didasarkan pada kemaslahatan atau kegunaannya. Yang keempat, urf, jenis ijtihad yaitu pengambilan sebuah hukum yang berdasarkan suatu kebiasaan atau ada selama sebuah masalah tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran dan hadis, maka masalah tersebut akan tetap untuk diperbolehkan. Syarat-syarat mujtahid, yang pertama paham dan menguasai pengetahuan mengenai ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, tidak harus menghafal seluruh isi Al-Quran, cukup memiliki keahlian untuk merujuknya ketika diperlukan, namun bila hafal akan lebih bagus. Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Yang keempat, tahu objek ijma mujtahid terdahulu agar tidak menentukan hukum yang menyalahi sebelumnya. Yang kelima, mengerti tata cara qiyas, syarat-syarat penerapannya, ilat-ilat hukum serta metodenya. Dan yang keenam, mengetahui dan paham mengenai nasak mansukh.